Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari syarah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang biasanya kita sampaikan dari secara langsung di Masjid As-Sunnah Bintaro, namun karena kondisi COVID-19 maka kita lanjutkan secara online ya. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan bahas sifat yang sangat penting yang disinilah nampak perbedaan dasar antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah ya, antara ahlus sunnah wal jamaah kemudian dengan al-jahmiyah dengan mu'tazilah, asy'ariyah, kullabiyah dan maturidiyah, terutama tentang sifat Al-Quran adalah kalamullah, dan ini adalah akidah kaum muslimin secara umum. Saya rasa semua orang Islam, hampir secara rata-rata orang Islam ya, kalau ditanya tentang Al-Quran mereka akan mengatakan ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada keraguan untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran yang kita baca firman Allah. Oleh karenanya mereka mengagungkan luar biasa tentang firman Allah ya. Dan mereka mengatakan Allah berfirman ya. Ya, nanti baru ada pembacaan sari tilawah. Tapi secara umum semua masyarakat mengatakan firman Allah ya. Dan ini adalah akidah seluruh kaum muslimin. Datang kelompok seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran ini bukan firman Allah, ini adalah makhluk ya. Al-Quran ya, dia benar firman Allah, tapi firman Allah adalah sifat dan sifat adalah makhluk. Ini perkataan orang-orang Mu'tazilah. Sampai sekarang mereka masih mengatakan demikian ya. Bukan sifat Allah tapi ini makhluk, Al-Quran ini makhluk. Adapun orang-orang kullabiyah, asy'ariyah dan maturidiyah, mereka mengatakan bahwasanya apa yang kita baca dalam mushaf itu bukan firman Allah, tapi Allah punya firman namanya kalam nafsi, firman jiwa ya, bahasa jiwa yang termaktub dalam Al-Quran ini bukan firman Allah ya, karena Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Tetapi apa yang termaktub dalam Al-Quran ini bisa jadi ibaratnya dari Jibril, bisa jadi dari Muhammad ya, bisa jadi dari yang lainnya ya. Dan ini adalah menyelisih akidah kaum muslimin secara umum ya. Oleh karenanya kalau sebagian orang mengatakan bahwasanya Asy'ariyah adalah jumhur mayoritas kaum muslimin di alam semesta, maka saya kan tidak benar. Pengakuan iya mungkin mereka mengaku Asy'ariyah, tapi secara penerapan kebanyakan kaum muslimin ya di alam semesta ini mengatakan Allah di atas, dan kebanyakan kaum muslimin di alam semesta ini mengatakan bahwasanya apa yang kita baca adalah firman Allah. Semua katanya orang awam, yang orang baru masuk Islam, mereka ini firman Allah. Tidak ada yang mengatakan ya ini bukan firman Allah, ini hanyalah terjemahan dari firman Allah. Enggak ada yang mengatakan demikian. Beda dengan Asy'ariyah mengatakan bahwasanya apa yang dibaca ini bukan firman Allah, tapi Allah punya bahasa jiwa yang diterjemahkan menjadi Al-Quran. Nah, oleh karenanya saya katakan ini memahami tentang akidah Ahlussunnah tentang kalamullah, firman Allah ini sangat penting, sehingga kita semakin yakin bahwasanya apa yang kita yakini ini yang akidah yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat dan salafus saleh ya, ini adalah akidah yang benar. Bukan akidah yang menyimpang, bukan akidah yang terpengaruh dengan filsafat yang dibawa oleh Aristoteles atau yang lainnya, enggak, tapi ini adalah akidah yang benar-benar dibawa oleh para ulama Ahlus Sunnah yang mereka cantumkan dalam buku-buku akidah mereka. Taib. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tatkala membawakan tentang sifat kalamullah, maka dia membawakan ayat sangat banyak ya. Puluhan ayat ya. Rahimahullah bawa ya. Saya bacakan ya ayat-ayat tersebut. Di antaranya di sini yang beliau bawakan pertama kali ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi qila." Ya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini di antara dalil bahwasanya Al-Quran atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Siapakah yang lebih benar daripada perkataannya? Hadisan maksudnya perkataannya. Jadi Allah berkata-kata.
qilan, dari qaulan Allah berbicara, hadisan juga sama. Idz qala Allahu ya Isa, tatkala Allah berkata, ya Isa bin Maryam. Kemudian Allah juga berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan sempurna kalimat-kalimat Rabbmu. Ada kalimat-kalimat Allah ya. Wa kallama Allahu Musa taklima, dan Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Allah berbicara tentang para rasul, kata Allah, minhum man kallama Allah, di antara para rasul ada yang Allah berbicara langsung dengan mereka. Kemudian juga walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, tatkala Musa datang sesuai dengan perjanjian kami, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berbicara dengannya. Wa nadainahu min janibi turi, dan kami menyerunya dari sisi gunung Tur, al-aiman, sisi kanan. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami mendekatkan dia kepada kami, dan kami bermunajat, berbicara dengan Nabi Musa. Wa idz nada rabbuka Musa an i'til qaumadz zalimin, tatkala Rabbmu menyeru kepada Musa, menyeru, ia berbicara kepada Musa, ani'til qaumadz zalimin, datanglah orang-orang yang zalim, kaum yang zalim. Kemudian juga Allah berfirman, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah, dan Rabb mereka berdua yaitu Adam dan Hawa berkata kepada Adam dan Hawa, alam anhakuma, Allah berbicara, bukankah aku telah melarang kalian berdua untuk mendekati mendekati pohon tersebut. Firman Allah juga, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin, tatkala Allah menyuruh mereka, kemudian Allah berkata, apa yang kalian jawab sambut para rasul. Allah juga berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka faajirhu hatta yasma' kalam Allah, jika salah seorang dari kaum musyrikin minta perlindunganmu, faajirhu, maka lindungilah dia, hatta yasma' kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah. Kalam Allah, Al-Quran disebut dengan firman Allah, yaitu Allah yang berbicara. Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu. Sungguh di antara mereka ada sekelompok dari ahlul kitab yang mereka mendengar firman Allah, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka rubah-rubah. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Padahal mereka sudah ngerti dan mereka mengetahui. Kata Allah juga, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Sini banyak kalam Allah. Ya, mereka ingin merubah firman Allah. Kemudian juga ya firman yang lain, inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam ayat yang lain, hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah Al-Qur'an yang kami turunkan yang penuh dengan keberkahan. Ini ayat-ayat tentang bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari Allah. Kemudian juga law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Kalau kami turunkan Al-Quran kepada gunung, kau akan lihat gunung dalam kondisi takut, hancur, ya. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ya. Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil. Sini, Allahu a'lamu bima yunazzil. Allah lebih tahu tentang ayat-ayat yang Allah turunkan. Ya. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik. Katakanlah bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Qudus, Jibril min rabbik, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata Allah, walaqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilayya ajamiyyun wa hadza lisan arabiyyun mubin. Sungguh kami mengetahui mereka mengatakan bahwasanya Muhammad itu hanya diajarin oleh manusia. Allah bantah, ya. Wa hadza lisan arabiyyun mubin, ini bukan ajaran manusia, ini adalah bahasa Arab yang jelas. Taib, para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang sifatul kalam. Sifat kalamullah, yaitu firman Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang firman Allah dalam bentuk ya banyak lafal, ya, akan saya sebutkan di sini, ya. Sebagaimana disinggung oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Aqidah Wasithiyah tadi yang sudah kita bacakan dalam ayat yang banyak, ya. Yang pertama adalah qaul. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an, ya. Tadi yang pertama, wa man asdaqu minallahi qila. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih baik daripada perkataannya? Yaitu perkataan Allah. Mana yang lebih baik daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih benar daripada perkataan Allah, ya? Siapa yang lebih benar perkataannya? Daripada Allah, daripada perkataan Allah. Kemudian juga misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Allahu ya Isa, ya Isa bin Maryam, tatkala Allah berkata, ya Isa, wahai Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi takhizuni, dan seterusnya. Apa kau berkata, jadikanlah aku dan ibuku sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wa idz qulna lil malaikah, tatkala kami berkata kepada malaikat. Jadi ayat-ayat tentang Allah berbicara, ya, sangatlah banyak, ya. Demikian juga wa qulna ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami berkata, wahai Adam, dan seterusnya. Wahai Adam, engkau dan istrimu tinggallah di surga. Ini semua yang berkaitan dengan qaul. Ya. Kemudian juga kalamullah dalam Al-Qur'an, ya, terkadang ditakbir dengan al-hadis, ya. Hadis itu pembicaraan. Artinya kalau ini perkataan. Sama maknanya, qaul perkataan, ini pembicaraan, bedanya ini perkataan. Pembicaraan. Nanti bedanya akan kita jelaskan lebih rinci, tapi secara umum ini diantara pengungkapan kalamullah dengan al-hadis, ya, seperti firman Allah, wa man asdaqu minallahi haditha, dan siapakah yang lebih benar pembicaraannya dari Allah, dan siapakah yang lebih benar pembicaraannya dari Allah, daripada Allah. Afa min hadzal hadithi ta'jabun. Firman Allah juga, afa min hadzal hadithi ta'jabun. Apakah kalian merasa heran dengan pembicaraan ini? Maksudnya Al-Quran. Maksudnya Al-Quran. Allah namakan dengan Al-Hadith, ya. Afa min hadzal hadithi ta'jabun, ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Apa kau merasa sedih jika mereka tidak beriman kepada pembicaraan ini? Maksudnya Al-Quran. Kemudian juga firman Allah, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Kata Allah, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Biarkanlah aku
ya dengan orang yang mendustakan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an kalam Allah dinamakan juga dengan Al-Hadits. Kemudian di antaranya dinamakan dengan kalamullah, ya. Kalamullah, ya. Tadi Syekh Islam Taimiyah menyebutkan banyak ayat di mana disebut tentang kalamullah, ya. Di antaranya dengan lafal kalamullah banyak, seperti hatta yasma'a kalamullah, ya. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajir hatta yasma'a kalamullah, hatta yasma'a kalamullah, yang artinya hingga ia mendengar firman Allah, ya. Wa inna fariqam minhum, ya, kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Lafalnya jelas, kalam Allah. Sekelompok dari mereka mendengar firman Allah. Ya, lafalnya benar-benar kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna ayyubaddilu kalamullah. Yuriduna ayyubaddilu kalamullah. Mereka ingin merubah firman Allah. Baik, demikian juga ayat-ayat yang dalam bentuk masdar kalamullah, dalam bentuk fi'il. Contoh, ya, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Musa dan Allah benar-benar sungguh-sungguh berbicara dengan Musa. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu, dalam ayat yang lain wa kallamahu rabbuhu, yaitu Allah berbicara dengan Musa. Kata Allah tentang para nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, minhum man kallamallah. Di antara mereka para rasul ada yang Allah berbicara dengan mereka. Tapi ini di antara ayat-ayat yang menyebut tentang kalam Allah. Wa tammat kalimatu rabbika. Di antara juga wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Banyak, ya, tentang kalimat rabbika, ya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Banyak, ya, tapi kita cukupkan ini ayat-ayat yang menyebut tentang sifatul kalam. Di antaranya dengan nada, ya. Dengan nida. Nida artinya suara yang keras. Seruan kalau bahasa kita. Nida artinya seruan. Suara yang keras. Ini banyak dalam Al-Qur'an, ya. Wa yauma yunadihim misalnya. Wa yauma yunadihim. Hari di mana Allah menyeru mereka.
Aina syurakai? Mana sekutu-sekutuku? Mana sembahan-sembahan kalian? Contohnya lagi misalnya wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah. Dan Rob mereka berdua, Rob Adam dan Hawa, menyeru mereka berdua. Mereka, bukankah aku telah melarang kalian berdua? Kalian berdua dari pohon tersebut, ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa nadainahu min janibit turil aiman. Dan kami menyeru Musa dari kanan Bukit Tursina. Jadi menyeru, ya. Nida adalah seruan yang keras. Yang terakhir adalah munajat. Munajat adalah berbicara dengan suara lirih antara dua pihak, ya. Munajat, ya. Seperti kita sedang sholat, kita bermunajat. Ini dalam satu ayat, ya. Wa qarrabnahu najiyya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrabnahu najiyya. Dan kami mendekatkan Musa sambil bermunajat. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dalil tentang ini baru dari Al-Qur'an, ya, belum dari hadis-hadis, ya, yang banyak sekali yang berbicara tentang sifat Allah berbicara, sifatul kalam. Saya ulangi, maka terkadang sifatul kalam kata qaul. Ini dia banyak. Wa man asdaqu minallahi qila wa idh qala Allahu ya Isa, Allah berbicara. Kemudian al-hadis, wa man asdaqu minallahi haditsa afa min hadzal hadits ta'jabun. Hadis artinya pembicaraan. Kalamullah yaitu firman Allah. Ya. Ya. Hatta yasma'a kalam Allah dalam bentuk masdar. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah yuriduna yubaddilu kalam Allah dalam bentuk fi'il. Wa kallama Allah Musa taklima wa kallamahu rabbuhu minhum man kallama Allah dalam bentuk masdar juga. Fatammat wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Demikian juga firman Allah, ya, ma nafidat kalimatullah, ya, ma nafidat kalimatullah. Dalam bentuk nida seruan yang keras. Ada seruan, ada yang didengar. Yauma yunadihim wa nadahuma rabbuhuma alam anhukuma antilkuma syajarah. Kemudian wa nadainahu min janibi turil aiman. Al munajat qarrabnahu najiyya. Sama, munajat itu berbicara pelan-pelan dengan suara yang lirih dari dua belah pihak. Ini dalil-dalil tentang sifatul kalam dari Al-Qur'anul Karim. Kita tidak menyebut tentang hadis karena terlalu banyak, ya. Tapi ini adalah dalil-dalilnya. Setelah ini kita akan bahas bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifatul kalam. Baik, kalau sudah tolong dihapus.
Taib. Kita akan bahas tentang akidah Ahlussunnah, mu'taqad, terjemahnya adalah akidah Ahlussunnah dalam sifat kalamullah. Tapi ada beberapa perkara ya yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, bahwasanya al-kalam min sifatillah. Bahwasanya kalam atau firman termasuk sifat Allah. Sifat Allah. Ya. Dalilnya banyak, tapi di antaranya dalam banyak ayat, tadi kita sebut 3 ayat, dalam beberapa ayat Allah menisbahkan kalam kepada Allah, yaitu kalamullah, ya. Ada 3 ayat tadi sudah kita sebutkan, hatta yasma'a kalamallah, yuriduna ayyubaddilu kalamallah, ya. Yasma'una kalamallah, ya, kalamallah, ya. Dan kita tahu namanya al-idhafah atau penisbahan, penyandaran. Jangan, bukan menisbahkan, penyandaran. Menyandarkan. Al-idhafah ada 2, ya. Pertama, idhafatu as-sifah lil mausuf, penyandaran sifat kepada mausuf. Mausuf itu zatnya yang disifati. Ya. Kemudian idhafah al-makhluk ilal khaliq. Idhafah makhluk kepada pencipta. Ini contohnya apa? Idhafah makhluk ilal khaliq. Contohnya seperti contoh, ya. Baitullah, rumah Allah. Naqatullah, onta Allah, ya. Ini Rasulullah, utusan Allah. Kita tahu bait, rumah, onta, Rasul itu makhluk. Mirruhi, kata Allah, mirruhi. Ruhku, maksudnya bukan ruhnya Allah, tapi ruh yang Allah ciptakan dari ruh-ruh, ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kata Allah, dan aku tiupkan kepada Maryam dari ruhku, bukan ruhnya Allah, maksudnya ruh yang Allah ciptakan. Ini semua makhluk. Bait, rumah, naqat, ontan, antanya Nabi Saleh, Rasul, utusan Allah juga makhluk, ruh juga apa? Makhluk. Maka ini adalah idhafah makhluk kepada Khalik, ya. Ya, bait adalah makhluk, Allah Khalik, pencipta. Ya. Maka kita bilang bait bukan sifat Allah, ya. Bait bukan sifat Allah, naqah, onta bukan sifat Allah, Rasul bukan sifat Allah, ruh bukan sifat Allah dalam ayat ini, ya. Lain halnya kalau idhafah sifat ilal mausuf. Seperti apa? Seperti kalamullah, contoh. Kalamullah. Ini sifat. Sifat, ini mausuf.
Berarti kalam adalah sifat dari mausuf. Kalam adalah sifat dari mausuf. Contoh, yadullah, tangan Allah, sama ini sifat. Ini mausuf. Seperti ya, basarallah, penglihatan Allah. Sama, sifat mausuf. Ya, maka tatkala Allah menyandarkan sifat yaitu bukan suatu benda ya, sifat yaitu. Sifat disandarkan kepada Allah berarti kalam ini adalah sifat dari sang mausuf, sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini untuk membantah Mu'tazilah ya. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya firman Allah itu bukan sifat Allah. Ya, bukan dia adalah makhluk, kata dia, bahwasanya firman Allah adalah sifat Allah tapi makhluk. Ya, kita bilang tidak. Kalau Allah bukan makhluk, maka sifatnya juga bukan makhluk ya. Jadi kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah Ahlussunnah yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya kalamullah tidak ada batasnya. Di antaranya Al-Quran, At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, Suhuf Ibrahim, ya. Di antaranya yang termaktub dalam Suhuf Ibrahim. Ini contoh. Adapun kalamullah, ya, tidak ada ujungnya, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Yang artinya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, seandainya seluruh pohon yang ada di atas muka bumi dijadikan pena untuk menulis firman Allah Subhanahu wa taala, semuanya dijadikan pena untuk menulis firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian tintanya adalah lautan, ya. Tintanya adalah lautan. Bahkan bukan cuma lautan yang ada sekarang, ditambah dengan 7 laut, jadi 8 laut. Tidak akan bisa menulis firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah tidak ada batasnya, ya. Dalam surat Luqman. Kemudian dalam surat Al-Kahfi juga Allah berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Ini akhir surat Al-Kahfi, ayat sebelum terakhir. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan dijadikan sebagai tinta untuk firman-firman Allah, maka lautan akan selesai sebelum firman Allah selesai. Dan tidak akan pernah selesai meskipun kau datangkan lautan yang semisalnya. Jadi firman Allah itu tidak ada batasnya. Namun di antara firman Allah adalah Al-Quran, ya. Di antaranya Taurat, di antaranya Injil, di antaranya Zabur, ya, di antaranya hadis qudsi, ya, misalnya, ya. Hadis qudsi. Jadi intinya firman Allah tidak ada batasnya. Di antaranya adalah Al-Quran.
Jadi jangan dikira firman Allah hanya Al-Quran. Tidak. Allah sudah berbicara sebelumnya dengan Nabi Musa dengan Taurat. Allah sudah berbicara sebelumnya dengan Nabi Isa dengan Injilnya. Allah sudah berbicara dengan Daud alaihissalam dengan Zaburnya. Ya, jadi firman Allah sangat luas. Di antara sekian banyak firman Allah yang tidak ada ujungnya adalah Al-Qur'anul Karim. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling penting juga bahwasanya Allah berbicara dengan suara yang didengar. Suara dan huruf ya. Yang didengar. Ya. Bukan bahasa jiwa, bukan bahasa tanpa suara. Layaknya orang bisu. Baik, ini perhatikan, ini poin yang penting untuk kita perhatikan. Ini membedakan Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah ya. Kita katakan bahwasanya Allah berbicara dengan huruf dua suara yang didengar. Di antara dalilnya banyak. Dalilnya. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallama Allah Musa taklima. Artinya, sungguh benar-benar Allah berbicara dengan Musa. Ini ada taklima, ini namanya maf'ul mutlaq li ta'kid. Ini kalau belajar bahasa Arab nanti ngerti. Maf'ul mutlaq tujuannya adalah untuk menekankan. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Allah berbicara dengan Musa. Dengan Musa. Sungguh-sungguh. Ini tidak menerima majaz. Ini benar-benar sungguh-sungguh. Karena Allah tekankan. Kalau saya bilang bahasa Indonesia, darabtuhu, aku memukulnya. Tapi kalau saya mengatakan darabtuhu dorban, artinya sungguh-sungguh aku benar memukulnya. Bukan main-main. Sungguh-sungguh. Wa kallama Allahu Musa taklima. Oleh karena di antaranya Ahlul Bidah, ada yang ingin baca. Dia ingin baca gini. Saya berangan-angan ingin baca wa kallama Allah Musa taklima. Dia ingin baca bukan pakai dhamma, tapi pakai fathah. Kalau wa kallama Allah Musa taklima, ini yang sudah belajar bahasa Arab, ngerti. Maksudnya Allah berbicara dengan Musa. Tetapi kalau kita rubah wa kallama Allah, Musa yang berbicara dengan Allah. Sehingga Musa tidak spesial. Dia ingin rubah wa kallama Allah Musa taklima. Tapi tidak bisa. Ternyata dalam ayat yang lain, kata Allah wa kallamahu rabbuhu. Wa kallamahu rabbuhu. Ini sudah tidak bisa ditakwil lagi. Wa kallamahu rabbuhu. Karena enggak mungkin diganti rabbahu. Karena maf'ul bih sudah dimajukan. Wa kallamahu rabbuhu. Sungguh benar-benar Rabb-nya telah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Taib. Oleh karena Nabi Musa diberi julukan Kalimullah. Musa alaihissalam diberi julukan apa? Kalimullah. Kalimullah. Yaitu yang Allah berbicara dengannya, yang Allah berbicara dengannya. Jadi tidak semua nabi Allah langsung berbicara dengan, tidak semuanya. Ya, makanya dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Syura ayat 51, "Wa ma kana li basyarin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan." Ya. Tidak semua. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada seorang pun yang Allah ajak berbicara dengan dia kecuali dengan 3 cara. Dalam surat Asy-Syura ayat 51. Allah berfirman, ya. Kata Allah, Allah tidak berbicara, tidak ada manusia yang Allah berbicara dengannya kecuali
dengan salah satu dari 3 cara. Kecuali kata Allah, wahyan itu wahyu, au mi wara'i hijab, di belakang hijab. Ini yang bicara langsung. Maksudnya bicara langsung, tapi dia tidak lihat. Yang ketiga, au yursila rasulan. Yursila rasulan. Dengan mengutus malaikat. Perhatikan, kenapa saya menyampaikan ini? Jadi, cara Allah memberikan wahyu kepada para rasul tidak semuanya dengan berbicara langsung. Makanya Allah mengatakan, minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung. Tidak semuanya Allah bicara langsung. Ya, ada yang Allah kasih wahyu, ya, dengan diberi wahyu langsung di hatinya. Ada yang bicara langsung, mi wara'i hijab, di balik hijab Allah berbicara dengannya. Ya, seperti Rasulullah SAW tatkala di Isra Mi'raj Allah bicara langsung dengannya. Seperti Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina Allah berbicara langsung dengannya. Atau yusilu rasulan, Allah kirim Jibril. Betapa banyak wahyu Al-Quran dari Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Nah, kalau Allah tidak berbicara langsung, hanya sekedar wahyu, maka tidak ada faedahnya pembagian ini. Tidak ada faedahnya pembagian ini. Dan tidak istimewa Musa alaihissalam. Karena semua nabi dengan wahyu kalau begitu. Ya. Apa keistimewaan Nabi Musa? Karena Allah bicara langsung dengan dia. Ya. Makanya dalam Al-Quran dalam surat Toha Allah berfirman, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastami' lima yuha." Perhatikan, ini dalil yang sangat kuat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Ya. Namanya dengar berarti ada yang didengar atau tidak? Namanya dengar berarti ada yang didengar, ya. Kalau tidak ada yang didengar, maka buat apa Allah Subhanahu wa taala suruh mendengar? Allah mengatakan dengarlah. Kemudian di antara dalil bahwasanya Allah berbicara dengan suara dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Al-Qur'an banyak ayat ya dengan kata wanadaina, yaitu dengan nida. Nida artinya seruan. Namanya seruan pasti ada suara. Wanadainahu. Ya. Ya Ibrahim misalnya. Ya Musa. Ya Isa. Ada suara didengar. Kalau enggak ada suara buat apa dikatakan nida, seruan. Maka tatkala dalam Al-Quran banyak. Wa yauma yunadihim. Wa nadainahu min janibit turil aiman. Wa nadahuma rabbuhuma. Allah menyeru menunjukkan bahwasanya ada suara yang didengar. Kemudian juga munajat. Tadi wa najjaynahu ya wa qarrabnahu najiya, bermunajat, berbicara dengan suara pelan. Sama, ada suara yang didengar. Kalau tidak ada suara, buat apa ya? Ini semua dari Al-Qur'an, jelas bahwasanya Allah berbicara, didengar suaranya, maka Allah mengatakan wahai Musa, dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Ini penting karena Ahlul Bidah mengatakan Allah bicara tanpa suara, tanpa huruf. Nah, kita harus paham ini dengan baik. Di antara dalilnya dalam hadis ya, dalilnya ini Al-Qur'an. Dalil hadis ini Al-Qur'an ya. Dalil hadis yaitu dan ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad. Imam Al-Bukhari menyampaikan suatu hadis pada hari kiamat kelak, ya, fayunadihim bisautin, ya. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man qarub kama yasma'uhu man ba'ud. Kata Nabi SAW, maka Allah menyeru mereka dengan suara. Perhatikan, dengan suara bisautin.
Allah bicara dengan mereka dengan suara. Hadisnya jelas, bisautin yasma'uhu man qarub kama yasma'uhu man ba'ud. Atau orang yang dengar dekat sama dengan orang yang jauh dengarnya sama. Hadisnya jelas dengan suara. Ya. Kemudian juga ya disebutkan hadis di antaranya ya seperti sebab turunnya hatta idza fuzi'a an qulubihim. Hatta idza fuzi'a an qulubihim. Ini juga dijadikan dalil oleh Imam Bukhari tentang ayat ini. Jadi ayat ini sampai tatkala malaikat dicabut ketakutan dari diri mereka. Kenapa? Malaikat pingsan. Kapan pingsan? Waktu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan mereka mendengar firman Allah sampai menusuk hati mereka sehingga mereka pingsan. Seandainya firman Allah enggak ada suaranya, ngapain malaikat pingsan? Ini juga dalilnya. Jadi dalilnya ayat beserta hadis yang menjelaskan tentang ayat ini. Karena Rasulullah menafsirkan ayat ini yaitu malaikat pingsan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau suara Allah ternyata tidak ada, ngapain malaikat apa? Pingsan. Ngapain malaikat pingsan? Kemudian juga secara bahasa ya. Ini dalil 1 Al-Qur'an, dalil 2 hadis ya. Dalam hadis juga ada dalam hadis qudsi kata Allah, "Wa man dzakarahu fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairun minhu." Perhatikan sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ini penting juga. Wa man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Artinya apa? Maaf kita enggak ada waktu ya untuk nerjemahinnya. Artinya kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang menyebutku dalam jiwanya, jadi mengingat Allah dalam hatinya, zakartuhu fi nafsi, aku pun akan mengingatnya dalam hatiku, dalam jiwaku kata Allah. Wa man dzakarani fi mala'in, barang siapa yang menyebutku di hadapan orang, sekelompok orang, zakartu fi mala'in khairin, aku akan sebutin dia juga di hadapan malaikat. Jadi berbeda antara menyebut dalam jiwa dan menyebut di depan. Di sini Allah membedakan, barang siapa yang menyebutku dalam jiwanya, aku pun menyebutnya dalam jiwanya. Barang siapa yang menyebutku di hadapan orang-orang, aku akan menyebutnya di hadapan para malaikat. Nyebut apa? Apakah nyebut dalam jiwa? Kalau dalam jiwa, ya malaikat enggak dengar. Ya, jadi jelas. Ya. Kalau Allah berbicara berarti mendengar. Ada suara yang didengar. Kemudian yang ketiga, dalil bahasa. Dalil bahasa ini sisi 2, namanya berbicara kallama dalam bahasa apapun berbicara itu dengan suara secara mutlak adalah dengan suara. Tidak ada namanya berbicara. Itu bukan berbicara. Kalau bicara begini, itu pasti ada ditakkid, berbicara dengan isyarat. Tapi kalau ngomong bicara saja, orang yang berbicara, dia bicara sama saya, berarti ngomong. Tapi kalau dia cuma bicara, nah pasti ada tambahannya, bicara dengan isyarat. Atau bicara dengan wajahnya. Tapi kalau namanya bicara dalam bahasa apapun, namanya bicara dengan suara. Allahu Akbar. Tapi para pemirsa kita lanjutkan sebentar. Saya ulangi, berbicara dalam bahasa apapun, kalau mutlak, maka maknanya bicara dengan suara. Adapun kalau maksudnya bicara dengan isyarat pasti ada penjelasannya. Adapun
bicara dengan isyarat, atau dalam hati, maka pasti dijelaskan, Misalnya bicara dalam hatinya, atau bicara dengan isyarat. Adapun kalau bicara tok, maka pasti dengan suara. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, dan ini penting dalam bahasa Arab. Yang kedua, ya. Kallama itu dari huruf kaf, ini saya di atas saja ya. Dari huruf kaf, lam, dan mim. Ya, kaf dan lam mim. Dalam bahasa Arab ada namanya istiqaq shagir, ada istiqaq al-kabir. Al-istiqaq al-kabir yaitu semua fiil yang berkaitan dengan huruf ini. Kalama ini bisa kita mungkinkan menjadi beberapa fiil, misalnya kalama. Bisa juga lakama. Ini namanya istiqaq kabir, bisa juga kamala. Ini ada 3 kemungkinan. Kalama, lakama, kamala. 3 atau kamula ya. 3 kemungkinan. Ini namanya al-istiqaq al-kabir. Adapun al-istiqaq shagir misalnya kallama yukallimu takliman, itu istiqaq shagir. Kita bicara tentang istiqaq al-kabir secara bahasa, dan ternyata semua ini menunjukkan makna yang kuat. Seperti kalama ini bisa artinya berbicara, bisa artinya melukai. Kalama. Makanya seperti akhrajna lahum dabbah ya. Tukallimuhum ya. Itu dalam ayat tersebut bisa diartikan melukai, bisa diartikan berbicara. Kalama bisa berbicara melukai. Lakama artinya apa? Menonjok ya. Memukul, menghantam, lakama. Kamala ya bisa artinya sempurna, kokoh ya. Maka kalau kita perhatikan makna kalama, semuanya baik kalama, lakama maupun kamala, ini menunjukkan makna yang kuat, menunjukkan ada suatu makna yang kuat, bukan makna yang halus. Beda kalau orang mengatakan kalama berarti bicara dalam jiwa, sebagian perkataan orang Asy'ariyah. Kalama artinya berbicara dalam jiwa. Enggak, berbicara dalam jiwa itu suatu yang halus. Sementara makna kalama secara al-istiqaqul kabir menunjukkan makna yang kuat, biar mukul, menonjok, kokoh. Maka dibawakan kepada kalama ada artinya berbicara dalam jiwa, itu tidak pas secara bahasa. Ini dulu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu belum selesai ya. Takut ahli sunnah wal jamaah tentang sifat kalamullah. Masih ada beberapa poin yang penting. Sementara kita cukupkan 3 dulu ya. Nanti insyaallah pekan depan kita lanjutkan, sekaligus kita membantah tentang pemikiran ahlul bidah dalam masalah ini, karena ini perkara yang sangat penting ya. Ya. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.